masuk? Siapa? Ajis, Galang, Wahyu, sama Tama. Kenapa yang nggak masuk hari ini? Gibran sama Tama sakit. Galang sama Wahyu tidak ada keterangan apa ya. Ya, yang saudara kita yang hari ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Mari anak-anak, sebelum kita pembelajaran, kita awali dahulu dengan berdoa membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran kita, pelajaran akidah akhlak, yakni materinya tentang adab zikir. Pada pertemuan yang lalu Pak Seger sudah menyampaikan materi tentang adab sholat. Bagaimana seharusnya tatkala kita melaksanakan sholat itu harus memperhatikan adab-adabnya. Yang pertama diantaranya adalah khusyuk. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian apalagi anak-anak? Khusyuk, menghadap kiblat. Terus kemudian pandangan fokus ke tempat sujud. Nggak boleh mata itu tengok kanan, tengok kiri. Kemudian tidak boleh lewat di depan orang sholat. Bagaimana kalau ada kata ada orang yang lewat di depan kita ketika pas sholat? Dihalang-halangi, dicegah, nggak boleh lewat. Nah, ini pembelajaran kita pada kesempatan yang lalu. Nah, bila sholat berjamaah itu kita harus mengikuti imam, nggak boleh mendahului imam. Kalau andai kata kita mendahului imam, sholatnya menjadi tidak sah. Nah, hari ini anak-anak pembelajaran kita adalah adab zikir. Nah, anak-anak, sebelum kita pembelajaran lebih lanjut, tujuan kita mempelajari adab zikir ini adalah harapannya anak-anak ngerti pengertian adab zikir itu apa, pengertian zikir itu apa. Kemudian bisa menjelaskan dan menghayati adab-adab zikir. Selanjutnya adalah memahami adab zikir. Terus terbiasa untuk menerapkan, mempraktekkan adab zikir. Tujuan kita ini. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Pak Seger akan bagi tugas nanti yang menjadi imam untuk kita nanti praktek sholat dan praktek zikir. Kamu jadi imam ya. Nah, terus kemudian kamu nanti Bilal yang komat ya. Oke, ini nanti untuk praktek sholat. Untuk yang lain ini bertugas sebagai makmum. Apa tugas makmum? Mengikuti imam. Jadi imam itu harus diikuti, nggak boleh mendahului gerakan daripada imam. Coba amati, lihat gambar ini. Gambar apa anak-anak? Hah? Gambar orang sedang ada yang lain? Hah? Gambar orang sedang berzikir. Oke. Dalam gambar ini, apa yang kita bisa lihat? Orang sedang berdoa. Nah, sekarang ini, lihat. Gambar di sebelah sana sedang ngapain? Sedang. Yang sebelah sini? Sedang Oke, lanjut anak-anak. Pengertian daripada adab zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentraman ya kalau orang itu tidak ingat kepada Allah. Karena hakikat zikir itu adalah mengingat Allah.
Orang yang ingat Allah, insya Allah hatinya itu tentram. Nah, kata zikir itu berasal dari bahasa Arab, yakni zakaro. Zakaro itu artinya adalah ingat. Nah, artinya ingat atau mengingat atau menyebut. Nah, sementara anak-anak menurut istilah zikir ini adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah, memuliakan Allah dengan ucapan membaca tasbih. Apa tasbih? Tasbih apa? Subhanallah. Tahmid? Apa tahmid? Alhamdulillah. Takbir? Allahu Akbar. Tahlil apa tahlil? La ilaha illallah. Nah, ini adalah bacaan-bacaan yang dinamakan zikir. Zikir apa nama? Zikir lisan. Tasbih, subhanallah. Terus kemudian tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Ini adalah contoh-contoh daripada zikir lisan. Nah, ini perintah kenapa kita itu diperintahkan untuk supaya berzikir. Nah, ini perintahnya. Dasarnya ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Nah, ini anak-anak mesti kita lakukan. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian ini yang mesti kita perhatikan, bagaimana adab-adab kita berzikir. Yang pertama apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Melaksanakan sesuatu tidak dengan paksaan, dengan kesadaran diri sendiri, mengharap ridho Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, berzikir dengan khusyuk. Nah, apa khusyuk? Siapa tahu khusyuk? Fokus, konsentrasi. Jadi zikir itu harus fokus, konsentrasi. Kemudian yang selanjutnya adanya apa? Memahami maknanya. Jadi artinya harus tahu, harus paham apa yang kita ucapkan, harus ngerti, ya. Terus ada berikutnya adalah merendahkan suara. Jadi zikir itu dengan suara yang pelan. Nggak boleh zikir itu teriak-teriak. Boleh. Suara. Nggak boleh. Harus dipelankan, direndahkan suaranya ketika kita berzikir. Nah, ini perintahnya dalam surat Al-A'raf. Wadhkuru rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Allah, nama Tuhanmu dalam hatimu. Nah, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Zikir yang dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Jangan termasuk sekalian orang-orang yang lalai. Nah, ini kita diperintahkan supaya berzikir itu dengan suara yang rendah, suara pelan. Boleh Pak zikir dengan suara keras? Boleh nggak? Boleh, dalam rangka untuk pembelajaran. Betul. Bahkan ada di beberapa masjid zikirnya dengan suara keras. Boleh dalam rangka untuk pembelajaran. Tapi adab yang sesungguhnya adalah merendahkan suara. Selanjutnya
Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, contohnya apa zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya ini tadi membaca tasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Kemudian membaca tahmid, yakni alhamdulillah. Kemudian membaca takbir. Kan biasanya setiap kita sholat zikirnya kan subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, ya kan? Nah, di situ membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, jari kita ini bisa untuk kita pakai menghitung bilangan untuk berzikir. Kalau ini per jari ini 3 kali, ini sudah 15 kali. Kalau diulang 2 kali sudah 30 kali, ditambah 3 sudah cukup 33 kali. Nah, zikir dan wirid yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ada berikutnya adalah duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Nah, berzikir di tempat yang suci. Seperti di mana? Di masjid, di musola, di mana lagi? Nah, boleh nggak berzikir di kamar mandi? Nah, tidak boleh, karena kamar mandi bukan tempat yang suci. Walaupun itu dipel bersih, tapi di situ masih ada tempat buang hajat kan kamar mandi. Nggak boleh berzikir di tempat yang kurang suci, tidak suci, apalagi kamar mandi. Itu nggak boleh, bukan tempat zikir kamar mandi. Kemudian pakai pakaian yang wangi, bersih dan halal. Pakainya bersih. Syukur-syukur pakai parfum, ya. Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, memilih tempat yang agak sunyi. Nah, biar zikirnya. Kenapa kau pilih tempat yang sunyi? Biar fokus, konsentrasi, tidak bisik, tidak terganggu. Ini anak-anak beberapa poin-poin adab zikir. Nah, sebenarnya apa sih manfaat zikir? Ini manfaatnya. Hati menjadi tenang. Ketika kita ingat kepada Allah, hati ini tenang. Kemudian yang kedua, membuat orang lebih semangat untuk berusaha. Gitu. Orang berusaha menjadi semangat gara-gara ingat kepada Allah. Misal keluar dari rumah baca bismillah, naik sepeda, naik motor baca bismillah. Membaca bismillah itu termasuk zikir. Kemudian yang ketiga, sabar dan ulet dalam menghadapi masalah. Apapun masalahnya, ketika ingat kepada Allah, orang itu insya Allah sabar. Selanjutnya, punya harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Orang itu ketika ingat kepada Allah, harapannya luar biasa. Gitu. Harapannya kelak nanti kita masuk surga kalau kita ingat kepada Allah, ya kan? Kemudian menjadikan diri ini semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Pencipta kalau kita senantiasa ingat zikir kepada Allah. Nah, ini anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, menjadikan diri kita ini orang yang rendah hati dan tidak sombong. Ini manfaat zikir. Jadi kita ini rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh kalau kita senantiasa ingat zikir kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah semakin arif dan bijaksana tatkala menghadapi masalah atau persoalan. Ini anak-anak terkait mengenai tentang beberapa manfaat faedah kegunaan kita itu berzikir kepada Allah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami? Nah, yang terakhir, Bapak tanya, apakah hal yang terkadang buat kita malas zikir? Nah,
Ayo. Kenapa kok kita ini malas zikir? Ayo, siapa yang tahu? Ada anak-anak yang ketika habis sholat kok malas zikir? Ayo, siapa ngaku? Nah, oh ini berarti rata-rata malas untuk zikir. Habis sholat langsung berdiri pergi, gitu ya? Kenapa kok malas zikir? Nah, nggak tahu. Ayo, kenapa kok malas zikir? Nah, ini anak-anak, setelah tahu manfaatnya, Bapak berharap ya, jangan kita tidak mau berzikir setelah sholat. Ya, nih. Kalau kita ini malas terus kenapa? Solusinya gimana coba? Ini mesti dilawan malas ini. Malas ini susah obatnya kalau diri kita sendiri tidak mau berubah. Kalau kita tidak mau berusaha untuk berubah, susah sembuhnya. Maka harus belajar. Nah, solusinya itu agar kita terbiasa untuk berzikir. Ikuti bacaan imam kalau zikirnya itu secara bareng-bareng jamaah. Kemudian terkadang kita ini sudah zikir, katanya tadi manfaatnya zikir itu hati menjadi tenang. Kok kenapa orang kita sudah zikir kok hati ini belum tenang? Kenapa coba? Hah? Kenapa kita sudah zikir kok hati kita ini belum tenang? Bisa jadi adab-adab zikir tidak diperhatikan. Itu. Apa itu adab-adab zikir tadi? Ikhlas. Apa tadi adab-adab zikir? Ikhlas. Bisa jadi kita belum ikhlas dalam berzikir. Bisa jadi itu. Bisa jadi kok hati ini belum tenang padahal kita sudah zikir. Bisa jadi karena tidak khusyuk, tidak konsentrasi, hanya di lisan. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ini harapannya setelah kita belajar tentang adab zikir ini, kita menjadi semakin ngerti dan semakin memperbaiki diri. Jadi ini anak-anak pembelajaran kita mengenai tentang adab zikir. Ada yang bertanya? Hah? Ada yang bertanya anak-anak? Kalau enggak nanti Bapak yang tanya. Oke, Bapak yang tanya. Ada yang ingat apa adab zikir? Apa? Oke. Yang kedua, berzikir dengan apa lagi? Merendahkan suara. Nah, itu diantara adab-adab zikir. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini. Waktunya sudah habis, ternyata sudah di bel. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.